Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mulai praktek kedua ya. Kita hari ini akan menggunakan aplikasi yang bernama Macromedia Flash. Kalian bisa mendownloadnya masing-masing. Macromedia Flash 8 ya. Saya di sini menggunakan yang portable. Oke, seperti ini tampilannya. Kalian bisa membuka dokumen baru dengan flash dokumen. Tinggal tekan OK. Oke, di sini ada sebuah kertas putih. Di sini berupa layar kerja kalian, stage-nya. Kemudian di sini ada tools-tools yang dapat kalian membuat objek dan memanipulasi objek. Kemudian di sini ada timeline ya, timeline. Di sini ada timeline yang berisikan frame-frame, banyak frame-frame, di mana di sini kalian akan dapat membuat sebuah animasi. Oke, untuk yang dasar dulu. Kemudian di sini ada properties, di mana di sini kalian bisa mengatur hal-hal pada objek. Misalnya di sini kita mau mengubah layar stage kalian menjadi warna hitam. Kalian tinggal mengeklik pada pada stage-nya. Kemudian di sini ada background. Kalian bisa pilihkan warna hitam misalnya. Seperti ini. Jika kalian ingin mengubah ukurannya, kalian bisa mengeklik pada size yang di sini. Kemudian kalian tinggal mengubah ukurannya. Tinggal tekan OK. Kemudian di sini ada selection tool ya untuk pemilihan objek. Pemilihan pada objek. Kemudian di sini ada banyak-banyak tools yang sering kita gunakan. Misalnya ada oval tool. Pertama kalian mengeklik pada oval tool terlebih dahulu. Kemudian pilih no color. Kita pilih warna putih. Oke, seperti ini. Tapi jika kalian ingin garisnya lebih besar lagi, kalian bisa lihat di properties, kalian bisa mengubah angkanya menjadi 3 misalnya. Kemudian kalian gambar di stage-nya seperti ini. Maka garisnya akan lebih tebal. Oke, itu untuk hal dasarnya. Kemudian kita akan menggunakan frame timeline di sini. Kita akan menggunakan ini dalam pembuatan animasi sederhana ya. Sebagai contoh, ini yang pertama. Seperti ini. Ada 2 gambar di sini. Dari kecil ke besar, kemudian dari besar ke kecil. Baik, kita akan membuat hal semacam itu juga. Seperti ini ya. Ada 2 gambar. Gambar tersebut dari kecil ke besar, kemudian berubah gambarnya dari besar ke kecil. Kita hapus terlebih dahulu.
saya hapus, saya insert keyframe yang lain. Oke. Kemudian ini tadi kan saya menggunakan gambar. Cara mengimportkan gambar, pilih file, kemudian import. Kalian bisa memilih import to stage atau import to library. Kalau import to stage berarti file yang akan kalian masukkan akan langsung masuk ke stage kalian. Tapi jika kalian import ke library, maka akan masuk kemari ke library sebelah sini. Seperti itu ya. Kita pilih library. Kalian tinggal memilih fotonya, tekan open. Oke. Setelah gambar tersebut kalian import dan sudah masuk ke library, kalian bisa mengklik gambar tersebut, kalian bawa dia, kalian drag and drop pada stage-nya seperti ini. Ini kan gambarnya besar. Kalian bisa memperkecilnya dengan cara mengeklik Free Transform Tool. Kemudian kalian tekan Shift, kalian kecilkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita membuat dia dari gambar ini dari kecil ke besar. Kalian convert dulu gambar tersebut menjadi sebuah movie clip dengan cara klik kanan, kemudian convert to symbol. Kalian pilih movie clip, tekan OK. Kemudian kalian klik misalnya pada frame 25. Frame ini akan menjadi waktu durasi animasinya berjalan. Di sini saya menggunakan 25 di frame 25. Klik kanan, kalian insert keyframe. Jika kalian mengeklik insert keyframe, berarti masing-masing dari frame ini memiliki isi frame yang sama. Tetapi jika misalnya kalian mengeklik di sini, misalnya insert blank keyframe, maka layarnya akan kosong. Insert blank keyframe karena tidak dibawa ya frame yang samanya. Jika kalian ingin menghapus frame, kalian bisa mengeklik pada frame tersebut. Kalian tarik, misalnya jika panjang, klik kanan remove frame. Seperti ini. Oke, kita kembali yang tadi, kita ingin membuat dia dari gambar kecil ke besar. Di frame 25 ini, kalian besarkan gambarnya. Klik Free Transform Tools. Kemudian kalian klik Shift, kalian besarkan seperti ini. Kemudian klik pada frame, di dalam frame, klik kanan Create Motion Twin. Maka sudah jadi, gambar akan dari kecil ke besar. Seperti ini ya. Kita jalankan dengan Ctrl Enter. Seperti ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan misalnya sudah dari kecil ke besar. Kemudian kita ingin mengubah gambarnya dari besar ke kecil. Klik seperti yang kita tidak akan menggunakan gambar yang ini lagi ya. Jadi kita akan menggunakan gambar yang baru. Jadi kita akan mengeklik di sini Insert Blank Keyframe. Maka akan kosong, jadi kita akan menambahkan gambar yang baru pada library. Kita tarik seperti tadi lagi, gambar yang lainnya. Kita kecilkan lagi.
Oke, seperti ini. Terus kita klik kanan, convert to symbol. Jadikan dia movie clip. Jangan lupa untuk mengubah gambar tersebut menjadi movie clip. Jika kalian melupakannya, maka animasi tersebut tidak akan berjalan. Klik OK. Kemudian di frame 50 kita klik kanan, insert keyframe. Di frame 55-nya kita kecilkan fotonya. Oke, seperti itu. Kemudian di dalam frame kita klik kanan, kita create motion twin. Maka akan jadi seperti ini. Coba kita jalankan. Dari kecil ke besar, kemudian dari besar ke kecil. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, tadi kan kita ada pada gambar kita convert to symbol kan. Saya akan menjelaskan convert to symbol itu apa. Di sini pada convert to symbol, di sini convert to symbol terdapat 3 macam, ada movie clip, button, dan grafik. Di sini sudah saya buatkan simbol-simbol, ketiga simbol tersebut. Yang ini kita gunakan simbol grafik. Di sini ada button dan di sini ada movie clip ya. Di grafik saya sudah menaruh jika klik 2 kali saya sudah menaruh animasinya, dia akan bergerak ke atas dan ke bawah. Begitu juga dengan movie clip. Saya sudah menaruhnya juga atas ke bawah seperti ini, sama. Kemudian di sini ada button. Di sini sebagai tombol, di mana jika kita mengeklik pada button tersebut maka akan berpindah ke frame yang lainnya. Untuk button biasa menggunakan ActionScript, itu nanti kita akan mempelajarinya di praktek-praktek kedepannya. Kita akan di sini akan membicarakan masalah grafik dan juga movie clip terlebih dahulu. Kita kembali ke scan. Untuk yang grafik sama movie clip saya sudah mengisi animasinya tadi di dalam scan ini, yang naik atas ke bawah seperti ini. Bagaimana perbedaan grafik dan juga movie clip jika kita jalankan pada satu frame seperti ini ya. Maka yang akan berjalan hanya movie clip saja. Dikarenakan movie clip ini berfungsi dia sebagai objek untuk menggerakkan objek, kemudian dapat berulang-ulang. Tapi bagaimana kita menggerakkan grafik tersebut? Kalian bisa mengeklik pada frame pada objeknya. Kalian bisa mengeklik misalnya di frame 10, insert keyframe. Coba kita jalankan. Maka grafik tersebut akan berjalan juga, cuman agak terlihat kaku karena grafik di sini dia berfungsi sebagai gambar yang diam dan statik. Itulah bedanya grafik dan juga movie clip ya. Button, seperti tadi, saat diarahkan kursor dia akan perbesar, saat diklik dia akan mengecil seperti ini. Oke, untuk itulah fungsi ketiganya dari create to symbol. Ada grafik, button, dan juga movie clip. Kemudian di sini ada materi ketiga, di mana kita akan menggunakan efek dari color effect ya. Seperti ini jadinya. Untuk gambar yang pertama, ini efek color berupa brightness.
tingkat kecerahannya diukur. Kemudian yang kedua ada tint, di mana tint tersebut berupa efek perubahan warna pada gambar. Kemudian yang ketiga ada alpha, di mana di sini efek transparan, di mana gambar pertama bisa menjadi transparan, akan nampak objek yang di belakangnya. Kemudian yang keempat ada advance, di mana di sini dapat mengatur tingkat RGB dan juga alpha dari gambar. Baik, kita akan membuat color effect ya pada Macromedia Flash seperti animasi yang telah saya tunjukkan tadi. Yang pertama ada brightness, di mana di sini kita bisa mengontrol tingkat kecerahan pada sebuah gambar. Kemudian di sini sebelahnya ada tint, di mana di sini kita bisa mengganti warna pada gambar. Kemudian di sini ada alpha, di mana di sini kita bisa mengatur tingkat transparan dari sebuah gambar. Dan kemudian di sini ada advance, di mana di sini dia berfungsi untuk mengatur warna dari RGB dan juga tingkat alpanya ya. Di sini saya telah membuat ada 5 layer, masing-masing layer untuk masing-masing animasi ada 4 layer di sini ya. Layer bright, tint, alpha dan advance. Coba kita praktikkan ya. Kita buat dulu, kita buka dulu dokumen baru, flash dokumen. Kita masukkan gambarnya terlebih dahulu. Kita ambil fotonya di library. Seperti ini ya, kita buat layernya bright. Kemudian kita insert layer baru dengan cara klik insert layer di sini. Tint, alpha, dan advance. Kita kopikan masing-masing gambar tadi ke masing-masing layer ya. Klik kanan, kita kopikan aja frame-nya. Paste frame. Kita tarik ke samping gambarnya. Layer alpha, kita klik kanan, pastekan, tarik lagi. Kemudian layer advance, kita klik kanan, kita paste seperti ini ya. Kemudian kita buat efeknya, efek dari colornya. Kita klik pada bright, kita klik kepada gambar, pada layer bright, frame 1, klik pada gambar, klik kanan, kita convertkan dulu dia ke movie clip. Oke, kemudian pada frame 20, klik kanan, insert keyframe. Kita klik pada gambar, kita pilih brightness. Ini untuk mengatur tingkat kecerahannya. Kita pilih 39% misalnya.
klik kanan pada frame-nya, create motion twin. Maka akan jadi seperti ini ya. Oke, untuk tim sekarang. Lakukan hal yang sama, klik kanan. Sebelumnya kita convertkan dulu dia sebagai movie clip, jangan lupa. Kemudian baru klik kanan pada frame 20. Klik pada gambar, kita pilih tint. Sini saya memilih warna pink ya. Kemudian tingkat warnanya kita pilih seperti ini ya, 51%. Klik kanan, create motion twin. Pada alpha juga seperti itu, klik kanan, convert movie clip. Alpha menentukan tingkat transparansinya dia ya. Advance nih kita dapat mengatur warna RGB-nya. Saat kita memilih advance, ada keluar setting, kita klik pada setting, kita dapat mengatur warnanya. Oke, seperti itu ya. Create motion twin, jangan lupa. Maka akan jadi seperti ini. Untuk yang transparan, supaya nampak dia transparan, kita buat sebuah objek di belakangnya. Kita buat sebuah layer di bawah alpha, di atas tint. Layer 5, objek. Kita remove dulu. Pada frame 1 objek, pada layer objek kita buatkan sebuah lingkaran. Di sini ya. Untuk di sini juga, karena di RGB ada alpanya juga. Oke, tidak nampak karena objeknya kita gambar tadi di belakang alpha ya. Objeknya berada di belakang alpha. Karena layernya di sini, alpha di atas. Maka objeknya di belakang. Oke, kita klik insert keyframe di frame 20. Maka akan jadi seperti ini ya. Nampak ya transparannya. Maka objek di belakangnya akan nampak. Coba kita jalankan. Oke, yang ini brightness, yang ini tint, kemudian yang ini transparan, dan yang ini advance. Itulah efek color pada Macromedia Flash. Baik, selanjutnya kita lakukan cara menyimpan file ini ya. Untuk penyimpanan project, kalian bisa mengeklik save as. Kalian pilih di mana kalian ingin menyimpan. Untuk penyimpanan project bernama FLA, kalian bisa menyimpannya dalam bentuk project, yaitu FLA. Save.
maka dia akan tersimpan seperti ini ya. Kalian bisa mengeditnya kembali dan membukanya pada Macromedia Flash. Kemudian jika ingin menyimpan dalam bentuk SVF ataupun dalam bentuk exe aplikasinya, kalian bisa mengklik file, kemudian publish setting. Nah, di sini kalian bisa memilih format dari output dari yang akan kalian keluarkan, seperti Flash, HTML, GIF, JPG, PNG, dan lain-lainnya. Kalian bisa memilih tempat di mana kalian menyimpannya, kemudian tinggal tekan publish, tunggu beberapa saat, kemudian OK. Oke, kita berarti ada 3 praktek hari ini ya. Yang pertama ada memperbesar dari gambar kecil ke besar, kemudian dari besar ke kecil seperti ini. Kemudian yang kedua ada simbol, yaitu grafik, button, dan movie clip. Dan yang ketiga ada efek color, ada bright, thin, alpha, dan advance. Berarti ada 3 ya. 1, 2, 3. Kalian lakukan ketiga praktik ini di laptop kalian masing-masing. Kemudian kirim save ketiga project tersebut dalam bentuk FLAC. Kemudian zipkan atau dirarkan. Kalian kirimkan ke email saya dalam hari ini juga. Sebelum hari ini berakhir, kalian harus sudah mengirimkannya. Jika saya menerima tugas ini besok atau hari lainnya, maka kalian tidak akan menerima nilai praktik. Baik, sekian untuk praktik hari ini. Jika kalian masih kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakannya di grup WA. Atau jika memang belum paham sekali, kita bisa membuka sebuah Zoom atau Google Meet. Baik, segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.